Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2410125220043 dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Teori Kognitif dan Konstruktivistik sebagai solusi tantangan pembelajaran masa depan. Adapun rencana pembahasannya, yang pertama adalah pembukaan yang berisikan latar belakang dan urgensi belajar. Yang kedua, isi, permasalahan dan tantangan pembelajaran ke depan. Kajian literatur yang berisikan definisi teori kognitif dan konstruktivistik serta faktor penyebab permasalahan. Lalu yang ketiga, solusi pembelajaran berbasis teori kognitif dan konstruktivistik. Lalu yang terakhir adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke pembukaan, yaitu latar belakang dan urgensi belajar. Cekidot. Baik, yang pertama, yang pembukaan. Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Peserta didik saat ini dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat, sehingga kemampuan berpikir menjadi jauh lebih penting dibandingkan sekadar menghafal. Namun, praktik pembelajaran di kelas masih sering belum sepenuhnya menyesuaikan dengan cara peserta didik belajar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kognitif dan konstruktivistik menjadi penting sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, masuk ke isi yang pertama, yaitu permasalahan atau tantangan ke depan. Jadi, permasalahan utama dalam pembelajaran saat ini adalah dominannya pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik cenderung pasif dan hanya menerima informasi tanpa kesempatan membangun pemahaman sendiri. Selain itu, rendahnya keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata menyebabkan peserta didik kesulitan memahami konsep secara mendalam. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menghadapi urutan abad ke-21 yang menekankan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, masuk ke isi yang kedua, yaitu kajian literatur atau teori. Adapun definisi teori kognitif, yang pertama adalah teori kognitif memandang belajar sebagai proses mental internal yang melibatkan aktivitas berpikir, mengingat, memahami, dan mengolah informasi. Lalu yang kedua adalah menurut ahli Jean Piaget, menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya kognitif peserta didik agar pengetahuan dapat dipahami secara optimal. Lalu definisi teori konstruktivistik ialah yang pertama, teori konstruktivistik menegaskan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari guru ke peserta didik, melainkan dibangun sendiri melalui pengalaman. Lalu yang kedua, menurut para ahli Lev Vygotsky, menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran lingkungan dalam membantu peserta didik mengembangkan pemahamannya. Selanjutnya, lanjut ke isi yang ketiga, yaitu faktor penyebab permasalahan pembelajaran. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pembelajaran, antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap teori belajar dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran yang masih berorientasi pada ceramah dan hafalan. Yang ketiga, minimnya keterlibatan peserta didik dalam proses berpikir dan pengalaman belajar bermakna. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pembelajaran kurang efektif dan tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya,
Lalu isi yang terakhir adalah solusi atas permasalahan atau tantangan, yaitu solusinya yang dapat diterapkan adalah dengan mengintegrasikan teori kognitif dan konstruktivistik dalam proses pembelajaran. Pendekatan kognitif dapat diwujudkan melalui penyusunan materi yang terstruktur, penggunaan pola konsep, serta aktivitas yang melatih proses berpikir peserta didik. Sementara itu, pendekatan konstruktivistik dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis masalah, proyek, diskusi, dan pemanfaatan konteks kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu membangun pengetahuan sosialnya secara mandiri dan reflektif. Selanjutnya, baik, sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran. Adapun kesimpulannya adalah teori kognitif dan konstruktivistik memberikan landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan pembelajaran masa depan. Pembelajaran memperhatikan proses berpikir dan pengalaman belajar peserta didik akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Sebagai saran, pendidik diharapkan terus meningkatkan pemahaman terhadap teori belajar dan berani menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, lembaga pendidikan perlu mendukung pengembangan profesional guru agar pembelajaran yang inovatif dapat terwujud dan secara berkelanjutan. Semoga video ini dapat menjadi referensi dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. See you next time. Dadah. Terima kasih.